Kalau tadi di awal diutarakan bahwa sedekah bisa mencegah bencana, sedekah bisa menolak bala bencana, termasuk bisa mencegah, menangkal menyebarnya wabah seperti COVID-19. Sementara yang terbayang di pandangan kita bahwa sedekah itu harus selalu berupa materi. Bagaimana mungkin saya harus bersedekah mencegah wabah COVID-19 sementara saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kulluh wa kullun laka rabbi kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin salatan tunzi qailaha min afatid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Santri wa santriyat Pondok Pesantren Al-Hanif yang Bapak cintai, Bapak sayangi, Bapak banggakan, yang pada saat ini kebetulan kalian sedang berada di rumah masing-masing. Kondisi menyebarnya wabah COVID-19 memaksa kita berjauhan jarak, tapi itu bukan berarti karena jarak berjauhan maka intensitas pembelajaran harus terhenti. Oleh karena itu, Bapak pada kesempatan kali ini berupaya untuk kembali melanjutkan materi-materi pembelajaran pesantren, dan untuk kesempatan yang kedua ini pengajian kita dalam bentuk materi yang dibuat oleh channel Pondok Pesantren dengan nama khusus channel Santri Amuna. Materi kedua kita adalah tentang upaya mencegah wabah COVID-19 dengan bersedekah. Sedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna sadaqata taruddul bala'a wa tutawwilul umra. Sesungguhnya sedekah itu menolak bala bencana dan memperpanjang usia seseorang. Dari redaksi hadis tersebut, salah satu keberkahan dari bersedekah adalah bisa digunakan sebagai alat untuk menolak sebuah wabah atau bencana. Dalam bahasa lain sering disebut dengan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang satu ayat atau zikir dari Rasulullah SAW yang disebut dengan du'aul karbi, doanya Nabi Yunus alaihi salam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka materi kedua ini, anak-anak Bapak santri wa santriyat yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, serta siapa saja yang kebetulan menyaksikan materi kajian kita kali ini, biasanya orang itu ketika berbicara sedekah, mereka lebih melihat bahwa apa yang bisa saya sedekahkan. Padahal materi yang bisa disedekahkan itu tergantung apa yang di hati.
Selanjutnya, mental harus disiapkan. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, orang memiliki mental cenderung ingin diberi orang lain. Oleh karena itu, maka siapkan mental kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Sekali lagi Bapak tekankan bahwa sedekah bisa digunakan sebagai alat untuk mencegah wabah atau bala bencana. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Bakiru bis sadaqah, bersegeralah kalian bersedekah. Fa innal bala la yatahatta as-sadaqah." Karena sesungguhnya wabah atau bala bencana tidak akan bisa menyusul sedekah. Artinya, kalau sedekah sudah lebih dulu dilakukan, maka setelahnya tidak akan ada lagi bala bencana. Jika sudah sedekah dilakukan, maka bala bencana tidak akan bisa menyusul setelahnya. Artinya, mencegah datangnya sebuah bala bencana bisa dilakukan dengan bersedekah sebelumnya. Kalaupun muncul pertanyaan, bagaimana mungkin di saat seperti sekarang ini, karena efek dari COVID-19 yang menuntut kita untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah, menjaga jarak untuk membatasi penyebaran COVID-19 tersebut, sehingga berujung terhadap sulitnya ekonomi. Sebagian saudara kita sudah dirumahkan dari perusahaannya. Sementara yang terbayang di pandangan kita bahwa sedekah itu harus selalu berupa materi. Bagaimana mungkin saya harus bersedekah mencegah wabah COVID-19 sementara saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar. Rasul bersabda, "Ittaqun nar walau bisidqi tamrah." Jagalah oleh kalian api neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma yang kalian sedekahkan pada orang lain. Fa in lam yakun fabi kalimatin thayyibah. Kalaupun kamu tidak punya sebiji kurma pun untuk diberikan pada orang lain, maka bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang mengandung unsur kebaikan kepada orang lain. Ini satu isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bentuk sedekah tidak harus selalu berupa materi. Berbeda dengan istilah infak. Sedekah itu sesuatu yang bisa diberikan pada orang lain yang tidak selalu dan tidak melulu berupa materi. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan senyuman, itu sudah termasuk sedekah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengulangi sabdanya, al kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kalau tadi di awal diutarakan bahwa sedekah bisa mencegah bencana, sedekah bisa menolak bala bencana, termasuk bisa mencegah, menangkal menyebarnya wabah seperti COVID-19. Tetapi karena kondisi dan keadaan kita yang serba sulit, rasanya tidak mungkin bersedekah menggunakan materi bagi mereka yang tidak punya kelebihan. Maka sedekah yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kata-kata yang baik yang kita berikan kepada orang lain. Al kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah termasuk jenis atau bagian dari sedekah. Nah, di masa sekarang ini, maka alat komunikasi yang kalian punya di rumah masing-masing, santri wa santriyat,
atau siapapun yang kebetulan menyaksikan materi ini, maka alat komunikasi yang sering kita gunakan sehari-hari, mari kita jadikan alat atau sarana untuk bersedekah. Ketika kita gunakan setiap pagi atau sore hari untuk saling berkirim salam, untuk saling bertanya kabar, menyampaikan berita-berita yang baik terhadap sesama, maka berarti kita sudah menyampaikan kalimat-kalimat yang baik terhadap sesama saudara kita. Dan menyampaikan kalimat yang baik menurut Rasul tadi itu termasuk ke dalam bentuk sedekah. Selanjutnya, mental bersedekah itu yang harus diperbaiki. Pemahaman tadi bahwa di kondisi sulit seperti sekarang, bersedekah dengan menggunakan kata-kata yang baik sebagai pengganti bersedekah menggunakan materi. Jika tidak ada materi yang bisa kita berikan, maka kita bisa bersedekah dengan menggunakan alat komunikasi ini, menggunakan kata-kata yang baik yang kita sampaikan. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu dihitung sebagai sedekah. Materi tidak punya, tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Masih ada cara lain untuk bersedekah, yaitu dengan menyampaikan kata-kata yang baik. Anak-anak Bapak santri wa santriat Pondok Pesantren Al-Hanif yang kebetulan sekarang sedang di rumah masing-masing. Selain mencegah wabah, sedekah juga bisa menolak dari proses kematian yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sadaqah la tudfi'u ghadaba rabbi wa tarudda maitatassu. Rasulullah bersabda bahwa sedekah itu mencegah kemurkaan Tuhan, mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau COVID-19 yang sekarang menyebar, mungkin saja ini bagian dari bentuk kemurkaan Allah atas kecongkakan kita sebagai manusia. Maka kita lawan wabah ini dengan bersedekah. Karena Rasul sendiri bersabda bahwa sedekah itu bisa meredam, mematikan murka Tuhanmu. As-sadaqah la tutfi'u ghadaba rabbi, bahwa sedekah bisa memadamkan kemurkaan Tuhanmu. Kita niatkan untuk bersedekah. Yang pertama, mencegah penyebaran COVID-19. Kalaupun wabah ini menyebar karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang belum berdosa, maka dengan bersedekah kita sedang berupaya untuk meredam murka Allah tersebut. Berikutnya, kalaupun tidak punya apa-apa yang bisa kita sedekahkan pada orang lain, maka gunakan semua alat komunikasi untuk bersedekah dengan mengirimkan kalimat atau kata-kata yang baik kepada orang lain. Di grup-grup yang kita punya, di komunitas-komunitas yang kita punya, kita sebarkan kata-kata yang baik. Kita niatkan sebagai bagian dari bentuk sedekah, yang mudah-mudahan dengan sedekah itu maka bala bencana sekarang ini segera pulih dan terhindar dari sekitar kita. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.